Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sabda Kristus hari ini begitu mengejutkan. Selama ini kita mendengar sabdanya yang lembut dan menyegarkan. Kali ini Yesus justru menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ucapan Yesus ini sekilas membingungkan. Dalam pengajarannya tentang ke-8 sabda bahagia dikatakannya, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan bukankah dia pernah mengatakan bahwa supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena dia akan memberikan kelegaan? Dan bukankah dia mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu dan damaiku kuberikan kepadamu? Kenapa Yesus kali ini mengatakan bahwa dia datang tidak untuk membawa damai tetapi pedang? Saudara-saudari, Yesus ingin menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau kata damai dengan dosa. Bila seseorang ingin damai yang sejati, maka dia harus bersedia secara total mengikuti Yesus. Dia harus berani mengadakan perang terbuka dengan dosa. Gambaran nyata dari pertentangan dan pemisahan itu sudah terjadi pada zamannya Yesus sendiri. Terdapat pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajarannya dengan mereka yang menentang Kristus dan ajarannya. Pertentangan juga terjadi dalam satu keluarga, antara ayah dan anaknya laki-laki, ibu dan anaknya perempuan, mertua dan menantunya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau untuk mengikuti Yesus harus siap menerima konsekuensi untuk dikucilkan dan dibenci.
bahkan dibenci dan dikucilkan oleh keluarga terdekatnya. Pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus. Pertentangan ini juga kita alami sekarang ini, di mana terdapat nilai-nilai yang berbeda antara apa yang diajarkan oleh dunia dan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ironisnya, saudara-saudari, pertentangan itu juga terjadi dalam kalangan internal tubuh Kristus sendiri, yaitu sesama orang beriman, sehingga kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mau mengikuti Dia haruslah bersedia memikul salib, siap jika perlu kehilangan nyawa. Salib yang harus kita pikul itu bentuknya beragam, seperti dimusuhi karena tidak mau ikut dalam permufakatan jahat, atau karir dihambat karena kita adalah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus, dan lain-lain. Saudara-saudari, mengalami kesusahan atau menderita karena menaati Kristus bukanlah sebuah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. God bless you.